Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mari kita pelajari bersama-sama. Ya. Apakah ada keluarga kamu yang pernah pindah tugas ke wilayah lain karena pekerjaannya? Atau kakak kamu yang dulu seorang siswa SMA kini sudah menjadi pegawai perusahaan? Atau pernah kalian mendengar ada pejabat yang korupsi, yang dicopot dari jabatannya, menganggur dan jatuh miskin? Ya, itu semua hanya contoh dari mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial lain dalam masyarakat. Hasil perpindahan status sosialnya bisa menjadi lebih tinggi, lebih rendah, atau bahkan tetap sederajat. Kenapa hasil perpindahannya berbeda-beda? Sebab mobilitas sosial terbagi menjadi beberapa bentuk. Terjadinya bentuk-bentuk itu tidak terlepas dari adanya faktor pendorong dan penghambat yang perlu kita ketahui. Ya, bentuk mobilitas sosial ada mobilitas sosial horizontal, ya, mendatar, atau mobilitas sosial vertikal. Ya, mobilitas sosial horizontal ya tidak mempengaruhi status sosial ya, di dalam masyarakat, sehingga status sosial di dalam masyarakat cenderung sama. Sebagai contoh, seorang guru yang dipindah tugas ke wilayah lain. Misal, dari Lampung dipindah tugaskan ke wilayah Jawa Barat. Tidak akan mempengaruhi status sosialnya. Hanya wilayah tempat kerjanya saja yang berpindah. Lalu, mobilitas sosial vertikal. Nah, ini akan mempengaruhi status sosial. Nah, ada mobilitas sosial vertikal ke atas, social climbing, yaitu peningkatan status sosial dari yang rendah ke yang tinggi. Sebagai contoh, seorang yang dulunya masih sekolah atau pelajar kini sudah bekerja. Dan mobilitas sosial vertikal ke bawah, social sinking, yaitu penurunan status sosial menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Contohnya, karyawan ketahuan korupsi, dipecat dari pekerjaannya dan dipenjarakan. Faktor pendorong mobilitas sosial ada faktor struktural, individu, ekonomi, politik, dan kependudukan. Faktor struktural. Nah, faktor ini terkait dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Kalau di Indonesia sih struktur masyarakatnya masih sangat terbuka, sehingga lebih mudah dalam melakukan mobilitas sosial. Lalu yang kedua, faktor individu. Nah, kalau faktor ini terkait dengan kualitas individu yang dilihat dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Manusia kan dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Nah, jika seseorang tidak puas dengan status sosial yang diwariskan, ia dapat berusaha untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Namun, dia harus berpendidikan terlebih dahulu agar menjadi individu yang berkualitas. Kalau kalian ingin meningkatkan status sosial kalian, ya, jangan berhenti sebagai seorang pelajar di SMP saja, tapi harus lanjut ke SMA, kalau bisa sampai ke jenjang perkuliahan. Nah, faktor yang ketiga yaitu ekonomi. Jika situasi ekonomi dalam masyarakat cenderung baik, maka mobilitas sosial pun dapat terwujud. Kondisi ekonomi yang baik membuat masyarakat mudah memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Yang keempat, faktor politik. Nah, faktor yang satu ini sangat bergantung pada situasi politik suatu negara. Keadaan negara yang tidak stabil akan mempengaruhi kondisi keamanan. Dan faktor yang kelima,
kependudukan. Jumlah penduduk di Indonesia hampir selalu bertambah dari waktu ke waktu. Pertambahan itu bisa mempersempit lahan pemukiman, bahkan meningkatkan kemiskinan. Karena itu, pemerintah mengarahkan masyarakat agar bermigrasi ke daerah lain, sehingga mobilitas sosial pun dapat terjadi. Faktor penghambat mobilitas sosial. Ada faktor kemiskinan, faktor diskriminasi, dan perbedaan jenis kelamin. Faktor kemiskinan. Masyarakat yang mengalami kemiskinan akan kesulitan untuk mencapai status sosial tertentu. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Lalu, bagaimana kalau pendidikannya rendah? Ya, dengan pendidikan yang rendah, kualitasnya sebagai sumber daya manusia pun juga menjadi rendah. Akibatnya, kemampuannya untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan menjadi terbatas. Jadi, kalian jangan berhenti sampai di SMP saja ya. Lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi, SMA atau di bangku perkuliahan. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi adalah membedakan perlakuan terhadap sesama karena alasan beda bangsa, beda suku, ras, agama, dan golongan. Perlakuan membedakan seperti ini sangat tidak baik. Selain dapat mengakibatkan konflik, juga dapat menghambat mobilitas sosial. Pada masa penjajahan dulu, terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendudukan, masyarakat Indonesia dahulu disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah yang dimiliki atau diperuntukkan untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia pada saat itu. Nah, yang ketiga adalah perbedaan jenis kelamin atau gender. Membeda-bedakan jenis kelamin seperti memiliki pandangan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi daripada wanita juga bisa menghambat mobilitas sosial loh. Misalnya, pandangan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena yang bekerja adalah suami itu bukan sesuatu yang bisa dibenarkan. Nah, perilaku seperti itu dapat menghalangi prestasi dan kesempatan seseorang untuk melakukan mobilitas sosial agar status sosialnya meningkat. Saluran mobilitas sosial ada lembaga ekonomi, lembaga militer, lembaga pendidikan, organisasi profesi, lembaga keagamaan, lembaga keluarga, dan lembaga politik. Nah, ini adalah contoh saluran mobilitas sosial seperti yang sedang kalian alami saat ini. Kalian belajar di sekolah. Sekolah adalah saluran mobilitas sosial untuk meningkatkan status sosial kalian. Nah, dampak dari mobilitas sosial ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah mendorong seseorang menjadi lebih maju, lalu mempercepat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan hidup. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas hidup. Dampak negatifnya, munculnya berbagai konflik, lalu menimbulkan gangguan psikologis, dan munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Ya, baik anak-anak, itu adalah materi pada pembelajaran kita di awal bab 2 kelas 8. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.